Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita lanjutkan lagi bahasan kita tentang membuat PLC dalam subbahasan output PLC. Oke, kita lanjutkan. Kita tahu bahwasanya PLC adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan otomasi di dalam industri. Maka yang dikendalikan tentunya alatnya adalah bermacam-macam. Misalkan untuk mengendalikan suatu aktuator yang digerakkan dengan menggunakan listrik 220 volt. Atau mungkin untuk mengendalikan motor listrik 3 fase yang dikendalikan dengan listrik 360 volt. Atau mungkin mengendalikan motor DC yang hanya beberapa volt. Maka diperlukan suatu output dari PLC yang dapat menangani kesemua peralatan ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, melihat outputnya yang bermacam-macam jenisnya tadi, maka pilihan yang paling tepat untuk PLC adalah menggunakan relay. Karena kita tahu relay, dia ini benar-benar terpisah antara pengendalian di sini dan keluarannya. Di sini bisa diisi arus listrik yang bertegangan 220 volt, 110 maupun DC pun semuanya bisa lewat dalam saklar ini, karena saklar yang digunakan adalah saklar mekanis. Oleh karena itu PLC rata-rata keluarannya menggunakan relay. Relay ini sanggup memblokir secara total arus yang ada di sini dengan dikeluarkan oleh microcontroller di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Akan tapi terdapat masalah dalam relay. Relay itu terdiri dari kumparan. Tentunya ini bersifat induktif. Beban induktif apabila dialiri arus listrik, maka akan timbul flux magnet di sini. Sebagai contoh ini kalau kita hidupkan, maka terjadi flux magnet yang bergerak tadinya kecil, lama-lama menjadi besar. Nah, membesarnya ini kecepatannya sangat tinggi, sehingga ini menimbulkan GGL di sini. Medan magnet yang bergerak di sini memotong kumparan-kumparan di sini, memotong kawat-kawat yang ada di sini, sehingga menimbulkan GGL yang melawan GGL yang ada, arus listrik yang ada. Demikian juga apabila dimatikan, maka dia akan mengecil sebelum dia menghilang. Mengecilnya ini, medan magnet yang terjadi, garis-garis medan magnet yang ada, akan memotong kawat-kawat yang ada di sini, sehingga menimbulkan arus listrik, sehingga dia seakan-akan generator di sini. Dan ini kecepatannya sangat tinggi, sehingga menimbulkan GGL yang sangat besar sekali. Jadi apabila dihidupkan seperti ini, dia ada GGL yang melawan arus di sini, sehingga arus yang masuk tidak secepatnya masuk, ada jeda waktu, ditahan. Nah, prinsip ini biasanya digunakan untuk soft start misalkan. Soft start itu cuma gulungan kawat saja, sehingga dia bisa melawan di sana, sehingga startnya jadi pelan-pelan. Ini tidak jadi masalah bila dikendalikan oleh microcontroller. Akan tapi ketika dia off, nah ini terdapat arus listrik yang begitu besar, sehingga voltasenya kadang sampai 15 kali, 10 kali sampai 15 kali dari voltase yang diberikan. Maka perlu ada alat tambahan di sini supaya tidak menyedot listrik yang ada di sana. Kalau yang disedot sampai 10 kali lipat, bisa-bisa listriknya terjadi penurunan tegangan secara mendadak, sehingga satu daya yang digunakan untuk menggerakkan microcontroller akan habis tersedot ke sini. Nah, kalau sudah habis seperti itu, maka akan terjadi hang pada microcontroller atau peralatan listrik yang menggerakkannya. Oke, maka ditambahlah, yaitu pertama yaitu dengan
diode yang arahnya berlawanan dengan arah arus listriknya. Jadi sini plus, sini min, maka diodenya dibalik seperti ini. Sehingga kalau dikasih listrik ngalir ke sana, ketika dimatikan, ketika dia membangkitkan listrik sendiri di sini, maka ini akan mengkonsletkan di sini. Sehingga tidak terjadi kerusakan pada alat yang menggerakkan di sini. Kalau digrafikkan, tadinya dikasih daya seperti ini. Kalau tanpa diode, hanya coil saja, maka dia akan turun, jatuh tegangan di sini sampai 10 kali lipat, sampai 15 kali lipat, bahkan lebih, tergantung dari jumlah kumparan yang ada di sini. Semakin banyak kumparan, tentu dia akan semakin dalam lagi di sini. Ini akan menyedot ke sini. Nah, kalau dipasang diode seperti ini, maka akan jadi rata di sini, tidak jadi turun, tapi jadi rata. Nah, ini pun sebenarnya masih masalah. Karena mengapa? Satu daya di sini jadi 0. Seakan-akan listriknya itu jadi blackout. Nah, ini akan mengganggu rangkaian elektronika yang menggerakkannya. Maka orang memasang bermacam-macam alat pengaman. Contohnya di sini dipasang kapasitor kecil. Di sini, kayak yang biru ini grafiknya jadi kecil, mengurangi. Nah, kalau dipasang resistor, bisa digeser-geser kekuatannya seberapa, maka dia lebih dekat lagi sampai sini. Pakai diode pembatas, nah seperti ini. Nah, terus kemudian dalam proyek kita bagaimana? Sebenarnya mudah sekali mengatasi beban induktif ini. Kita bisa memasang diode. Ini adalah untuk menghabiskan energi yang ada di sini. Ketika ini dimatikan, dia membangkitkan listrik ke sana, maka dihabiskan oleh diode ini. Kemudian supaya sini tidak terjadi blackout, maka kita kasih kapasitor di sini sekitar 100 mikrofarad. Tidak mampu sudah, dia tidak mampu menghabiskan. Cuma kalau terlalu besar, akhirnya terjadi perlambatan, sehingga pensaklarannya tidak bisa secepat mungkin, dia ada waktu tunda. Cuma resistansi di sini sangat kecil, sehingga penundaannya pun juga relatif kecil. Akan tetapi tetap saja ada penundaan. Nah, untuk pensaklaran yang lebih cepat, orang menggunakan alat yang lain. Nanti kita akan bahas. Oke. Tapi untuk yang konvensional bisa kita gunakan rangkaian seperti ini, atau cukup seperti ini saja bisa juga. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, selain dari beban induktif yang terjadi seperti ini, beban induktif yang terjadi di sini, kita juga memperhatikan berapa sih kekuatan mikrokontroler kita. Di datasheet ternyata masing-masing I/O dari pin dari mikrokontrolernya mampunya menanggung beban 40 mA saja. Hanya 40 mA. Terus kemudian di dalamnya sendiri sebenarnya sudah ada diode pengaman seperti ini. Juga ada kapasitor, tapi ini kecil sekali. Ini kapasitor liar antara kaki-kakinya. Konfigurasinya seperti ini pinnya mikrokontroler. Nah, melihat skematik yang seperti ini, maka di pasaran sudah ada yang langsung bisa kita pakai tanpa peralatan tambahan apapun. Karena di sini sudah dilengkapi dengan diode, dilengkapi dengan kapasitor sendiri, sehingga tidak perlu kita tambah apapun di sini. Nah, ini adalah salah satu jenis relay seperti FBR 46ND005. 46 ini artinya adalah dia itu merupakan jenis relay 46. 005 adalah voltasenya 5 volt, sesuai dengan voltase keluaran dari mikrokontroler. Nah, spesifikasinya seperti ini. Dia maksimal membutuhkan 30 mA. Nah, kita lihat tadi spesifikasi dari pinnya.
dia 40 mA, berarti sudah cukup 30 mA, berarti bisa ditanggung oleh microcontroller. Nah, seperti ini. Nah, maka dengan memasang relay yang jenisnya seperti ini, nah, seperti ini relaynya, maka kita sudah bisa memasang langsung ke microcontroller. Jadi seperti ini langsung. Jadi kaki microcontroller bisa langsung kita hubungkan. Sebagai contoh, kami telah memperagakannya. Microcontroller menggerakkan lampu listrik 220 volt hanya dengan menggunakan relay putih seperti itu tadi. Bisa dilihat di video kami yang lain atau di alamat ini. Nah, ini videonya seperti ini. Nah, tanpa peralatan tambahan apapun, hanya microcontroller langsung ke relay sudah bisa menggerakkan lampu seperti ini. Spesifikasinya mirip dengan PLC yang ada di pasaran. Kalau tidak menemukan relay seperti ini, maka resikonya kita harus menambah rangkaian. Nah, seperti misalkan relay yang kita temukan besar, maka kita perlu menambahkan alat seperti ini, kapasitor atau elko 100 mikrofarad, diode yang dibalik, kemudian ditambah lagi arusnya. Kalau tidak cukup, maka arusnya harus kita perkuat pakai transistor, bisa pakai 9013, 2N 3904 atau BC 548. Yang jelas semua jenis transistor NPN bisa kita gunakan. Sehingga arus yang lewat di sini tidak begitu besar sehingga mampu ditanggung oleh microcontroller kita. Oke, jadi bisa kita bikin rangkaian seperti ini. Oke, sementara di situ dulu. Kita akan lanjutkan di video berikutnya, yaitu bagaimana pensaklaran secara cepat. Kita nanti akan menggunakan yaitu FET transistor ini, jadi tipe MOSFET. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.